dijelaskan dengan gamblang oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Sering kita mendengarkan, tetapi ada hal-hal yang perlu kita pahami tentang peristiwa yang maha dahsyat ini, ya, yang maha agung ini hanya terjadi kepada seorang makhluk yang dicinta oleh Allah, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Rajab ini adalah Ashhurul Hurum, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tertera di dalam surat At-Taubah, inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang bilangan bulan 12. Dari 12 itu Allah mengagungkan 4 bulan. Allah yang memuliakan, bukan manusia. Ya, Allah. Makanya Allah katakan, ya, ihina arba'atun, ya, ashhurul hurum, ya, minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Salah satu syarat yang 3 beruntun, yang tidak terpisahkan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, tidak ada pemisah 3 ini. Wa wahidun farad. Sedangkan yang satu itu dia sendiri, tunggal. Rajab Mudhar, ya, Rajab Syahrul Asab, ya, yaitu terpancar dan tercurahkannya rahmat Allah serta maghfirah, ya, bulan yang penuh anugerah. Rajab ini Asab, ya, memancar karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah memberikan keistimewaan bulan Rajab ini. Kemudian dikatakan juga Rajab Mudhar, ya, sesuai dengan nama seseorang dari kabilah Mudhar, ya. Rajab adalah bulan istighfar, bulan Allah, kalau kata dalam hadis Nabi. Makanya Nabi katakan Rajab syahrullah, ya, wa Sya'ban syahri, ya, bulan Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulan aku, wa Ramadan syahrul ummah, ya, sedangkan Ramadan itu adalah bulan umat, ya. Tafsirkan lagi para ulama mengatakan Rajab syahrul istighfar, bulan Rajab bulan memperbanyak istighfar. Kemudian wa Sya'ban syahru salata ala Nabi Muhammad, bulan Sya'ban bulan memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa kita diperintah untuk banyak selawat kepada Nabi di bulan Sya'ban? Karena bulan Sya'ban ini, ya, diturunkan oleh Allah ayat perintah selawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Makanya Nabi katakan Sya'ban itu bulan aku, kata Nabi, bulan berselawat. Wa Ramadhan syahru ummati, Ramadan itu bulan umat, yaitu Ramadan syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak mengkhatamkan Al-Quran. Kemudian ada satu hadis Nabi yang menjelaskan kepada kita tentang adanya doa-doa yang kalau dipanjatkan, ya, di bulan-bulan tertentu tidak ditolak oleh Allah. Waktu tertentu, bukan mengkhususkan waktu, ya. Jangan salah paham. Bukan orang bilang takhsisul waqt, mengkhususkan waktu, bukan, ya. Tetapi ada doa yang kalau kita panjatkan di waktu-waktu tertentu itu
qabul. Khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 doa, kalau dipanjatkan pasti doa kita diijabah sama Allah. Mahia, apa saja doa-doanya itu? Qala awwalul lailah min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Malam pertama bulan Rajab. Itu kalau berdoa diijabah sama Allah. Wasani, yang kedua, wa lailatul nisfi min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban nanti. Kalau sudah keluar Rajab, Sya'ban. Nanti di Sya'ban itu malam pertengahannya malam 15 namanya nisfu Sya'ban. Ya, 15 hari lagi sebelum Ramadan. Itu dikatakan nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu malam istimewa. Malam istimewa malam itu. Jangan sia-siakan malam itu. Begitu juga malam pertama Rajab. Begitu masuk lagi malam nisfu Sya'ban, jangan sia-siakan. Hidupkan malam itu. Kenapa? Malam penuh anugerah. Lailatul Ismah, ya, Lailatul Maghfirah, malam pengampunan. Kemudian juga malam pertama Ramadan, jangan sia-siakan malam pertama Ramadan, malam istimewa. Makanya pertama malam pertama Rajab, kedua malam nisfu Sya'ban, wasalisu ya Lailatul Jum'ah, malam Jum'ah. Yang minggu berarti, ya. Bukan setahun sekali. Malam, setiap malam Jumat itu malam diijabah, malam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warabi, yang keempat, wa Lailatul Fitri, malam Idul Fitri. Ya, jangan disia-siakan. Di samping kita bertakbir, ya, mengesahkan Allah, malam itu banyak menajat, berdoa, minta sama Allah. Islahil rumah, ya, wali islahil aulad, untuk kebaikan anak-anak kita. Kita doakan di malam Idul Fitri itu. Hidupkan malam itu bertakbir, yang bertakbir. Wal khamisah, yang kelima, yang terakhir, yaitu Lailatul Adha, ya, atau Lailatul Udhiyah, malam lebaran haji, ya. Itu 5 malam yang kalau berdoa tidak akan pernah ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain setiap tahun sekali, tapi malam Jumat hanya terjadi tiap minggu. Jangan disia-siakan. Makanya di malam Jumat itu kita diperintah untuk membaca surat Al-Kahfi, ya. Terus qiraatus suwarul khamsah, baca surat 5 termasuk Dukhan, Waqiah, ya, dan seterusnya. Itu yang perlu kita baca di malam Jumat. Akhrajahu as-Suyuti rahimahullahu ta'ala fil Jami', dikeluarkan oleh, ya, hari ini oleh Al-Imam as-Suyuti rahimahullah di dalam kitab beliau Fil Jami', Jam'ul Jawami' an Ibnu Asakir an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala wa fi lailatis sabi wal ishrina minhu, ya, usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama huwa masyhurun ma'lumun. Pada malam 27 Allah, ya, mengisrakan Nabi Muhammad. Apa makna Isra? Isra adalah perjalanan di waktu malam. Tetapi kalau orang bilang subhanalladzi asra, kalau saro, ya, kalau saro itu jalan, berjalan. Kalau asra ada pakai tambahan alif, asra, ya, kemudian ya, sin, ro, ya, asra. Nabi diperjalankan oleh Allah. Bukan jalan sendiri, Nabi diperjalankan. Itu istimewa. Jadi Nabi itu berjalan bukan atas kehendak sendiri, tapi beliau diperjalankan oleh Allah. Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan beliau jalan sendiri, tapi diperjalankan. Kemudian ada perintah di bulan Rajab itu adalah, ya, bulan yang dimuliakan itu
dia dipakumkan. Sehingga Allah kemudian menurunkan perintah baru, yaitu uqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Ya, hari ini kata Allah, silakan kalian boleh memerangi mereka, orang-orang musyrik. Ya, haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian mendapati mereka. Mereka ngajak perang, lawan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa baqiya hurmatuha fi tadhifil ajr ala ta'at. Ya, sisalah keharamannya itu, yaitu ya menjadikan lemahnya pahala atas ketaatan kepada Allah. Wa ta'dimul wizr ala maksiyah aman Allah taala minha. Wa rajabah wa ashhurul asab usabbu fihi rahmah ala ta'ibin. Rajab dikatakan adalah syahrul asab, pakai shad ba al-asab, yaitu tasubbu fihi rahmah, tercurahkannya rahmat Allah ala ta'ibin, bagi orang-orang yang meminta ampun kepada Allah. Wa tafidu anwarul qubul, ya, kemudian mendatangkan, ya, orang bilang qubul, ya, alal amilin, atas orang-orang yang beramal. Wa kanu yusammuna al-asam, bulan Rajab juga diberi nama bulan yang tuli, ya, tuli, ya, tidak mendengar, al-asam, ya, yang korek, yang budak. Kenapa dibilang al-asam? Li'annahu lam yasma' fihi hisnul kitab, karena tidak didengar ada peperangan di bulan itu, maka dikatakan tuli. Wa yuqalu lahu rajim, dikatakan juga ar-rajim bil-mim, wa makna annahu yaqumu fil adab, ya, bahwasanya dikatakan rajim karena memanah dengan api kepada siapa? Musuh-musuh, ya, wasyayatin, setan, hatta la yudufi auliya wa salihin, sehingga di bulan Rajab ini mereka, para setan, para jin yang nakal, yang kafir, tidak mengganggu orang soleh, tidak mengganggu, ya, para wali kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wa aqmaru awqatakum fihi, bahwa awanul imarah, maka pergunakan dengan baik waktu-waktu kalian, kata Nabi Muhammad SAW, sehingga, ya, kalian mendapatkan anugerah di bulan Rajab ini. Wa qari'at fi kutubillahi al-munazzalah, sebutkan di beberapa kitab-kitab al-munazzalah, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, sebutkan di situ anna man astaghfarallaha fi Rajab bil ghadati wal asyi, barang siapa orang yang meminta ampun kepada Allah di bulan Rajab, istighfar, Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya, ya, 70 pada sholat subuh, 70 pada sholat isya, khusus di Rajab. Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Di sini disebutkan, ya, man istaghfara, siapa orang beristighfar di bulan Rajab bil ghadati wal asyi, siang dan malam, yarfa yadai, yang mengangkat tangannya, wa yaqul, ya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya 70 marrah, 70 kali, lam tamassuhun naru lahu jildan, maka kulit orang tersebut tidak akan dijilat oleh api neraka, tidak akan terjilat oleh api neraka, tidak akan tersentuh oleh neraka. Buat siapa? Buat orang yang beristighfar, ya, di waktu pagi dan di waktu malam, yaitu setelah sholat subuh dan setelah sholat isya. Itu hadis yang sangat kuat. Di khassati hadza kullah min tuhfatil ikhwan wa fi qira'atil mi'at fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan, bil Allama al-Bushri rahimahullah taala. Fanzur fa innahu fi hadzal bab nafisun jiddan. Wa dzakara as-Sayyid al-Qutb ar-Rabbani Syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasa sirrah di kitab al-Ghunyah. Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitabnya al-Ghunyah, kitab beliau, anna mimma yatlubu an yud'a fi awal lailah min Rajab, ada dua, ilahi ta'arrada laka fi hadhihi lailah, doa yang dipanjatkan di malam-malam Rajab, ya, di malam-malam awal dan akhir Rajab. Kemudian
Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu malam yang terjadi di Rajab ini, yaitu bertepatan pada malam 27 Rajab. Nabi diisrakan, perjalankan oleh Allah, terjadi di waktu malam. Jadi antara Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad itu terjadi dalam satu malam. Jadi bukan pagi, bukan siang, satu paket. Orang bilang Isra dan Mi'raj satu paket. Isra perjalanan dari Mekah Al-Mukarramah menuju kepada Baitul Maqdis. Berapa masafah? Berapa jarak antara Mekah dan Baitul Maqdis? Dikatakan jarak antara Mekah sampai ke Baitul Maqdis Palestina 1.500 km. 1.500 km. Palestina itu Ardul Anbiya, tanahnya para nabi. Ya, para leluhur para nabi itu banyak dikuburkan di situ. Termasuk Nabi Sulaiman, ya. Para nabi-nabi banyak dikuburkan di Palestina. Ya, luar biasa. Di Musa alaihissalam di Palestina dikuburkan. Makanya dikatakan, ya, Palestina itu Ardul Anbiya. Ya, orang bilang tanahnya para nabi-nabi dikuburkan di tempat itu. Luar biasa, istimewa. Makanya sampai detik ini orang-orang Yahudi yang ingin menghancurkan penduduk Palestina sampai sekarang nggak sampai harga habis. Dibunuh, lahir lagi. Dibunuh para penghafal Al-Quran, Allah lahirkan lagi. Mereka bantai, mereka bunuh 700 ya anak-anak penghafal Al-Quran dibunuh sama Yahudi. Setelah beberapa bulan kemudian lahir 1.500 bayi-bayi yang siap untuk menghafalkan Al-Quran, diganti sama Allah berlipat-lipat ganda. 700 dibunuh, 1.500 lahir. Kalau mereka bunuh 1.500, 3.000 lahir. Sampai hari kiamat. Menunjukkan betapa istimewa orang-orang Palestina itu. Ya, sehingga Nabi Muhammad katakan, la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan kalian menghabiskan uang untuk yang berjalan bermusafir kecuali kepada 3 masjid ini. Ya. Kemudian kata Nabi, ya, Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah. Wa Masjidil Hadza, yaitu Madinah Munawwarah. Wa Masjidil Aqsa. Kenapa Nabi mengatakan la tusyaddur rihal, jangan bersusah-susah kata Nabi Muhammad untuk berpergian kecuali menuju kepada 3 masjid. Maksudnya jangan buang-buang duit ke Australia, ke Amerika. Kalau mau jalan ya jalan yang ada ritualnya, religiusnya. Pergi ke tempat-tempat yang luar biasa, penuh barokah. Kenapa Nabi memberikan petunjuk 3 masjid? Ya, Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah, Madinah Munawwarah, Masjidil Aqsa. 3 ini diperintah. Ternyata bapak-bapak, sholat di Ka'bah itu, sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000. 100.000. Jadi kalau bapak sholat Isya di Mekah itu sama dengan sholat Isya kali 100.000. Jadi 1 kali Isya sama dengan 100.000 sholat Isya, 100.000 sholat subuh, 100.000 sholat maghrib, dan seterusnya. Hebat di Mekah itu. Makanya di Mekah itu orang ibadah berlipat-lipat ganda, mengalahkan tempat-tempat lain. Tapi ingat, kalau melakukan dosa di situ juga berlipat-lipat ganda di Mekah. Makanya Sayyidina Abbas bin Abi Thalib keluar. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib dia keluar. Ya. Paman Nabi itu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib dia keluar dari Mekah. Kenapa? Dia takut melakukan maksiat di tempat ini, dosaku dilipat-lipat ganda pada Allah. Jadi kalau satu maksiat dikalikan 100.000 maksiat, alhamdulillah. Ente 1 bulan tinggal di Mekah bikin maksiat, kalikan 100.000. Alhamdulillah ya. Bayangkan kita mengumpulkan dosa ini. Saya Abbas, mendingan saya keluar dari Mekah mencari tempat lain. Sholat di Masjid Nabawi pahalanya 500.000. Apa 500? Ya. Apa 10.000? 10.000. Di Mekah 100.000, di Madinah 10.000. Di masjid ya
Masjidil Aqsa Palestina itu 500. Jadi di Mekah 100.000, kemudian ya di Madinah 10 apa orang bilang mendapatkan 10.000 ya, kemudian yang 500 di Masjidil Aqsa. Itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad diisrakan, diperjalankan ke Rasulullah, bedakan berjalan sendiri sama diperjalankan. Orang kalau jalan sendiri pasti capek, ya. Tapi kalau diperjalankan semua jadi mudah. Nabi diperjalankan, jadi Nabi Isra dan Mi'raj bukan kemauan dia, kemauan Allah. Makanya Allah katakan Subhanalladzi asra bi abdi ya lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang diberkahi sekelilingnya. Palestina, kota Syam, Beirut itu diberkahi. Kenapa? Berdekatan dengan Palestina. Sehingga Allah katakan alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi ya sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, kami ingin memperlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kekuasaan kami. Kami tunjukkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Nabi berangkat dengan buruk, itu buruk Pak kecepatannya luar biasa. Nabi baru naik, ya, udah nyampe di Palestina. Belum ada pesawat, belum ada Apollo secepat itu. Kita kan kalau lihat Apollo itu, ya, kalau pesawat kan Apollo kan bar, buruk ini lebih karena dia barak. Tahu apa arti barak? Barok, kilat, petir, kalbar. Jadi seperti halilintar yang menyambar. Cepat. Kita kalau melihat sinarnya cepat, hilang gitu. Sebegitu cepatnya Pak buruk. Karena dia dari binatang ya yang berwarna putih ya seperti kuda ya. Jadi lebih kecil dari kuda tapi lebih besar daripada cemar. Keledai. Itu buruk, punya sayap. Ya, punya sayap. Terbang dia. Ya. Kecepatannya luar biasa. Enggak pakai bahan bakar. Enggak pakai bahan bakar. Coba kita pikirkan peristiwa. Kalau buruk menggunakan bahan bakar, pertama lah katakan ya, pertama turbo, kira-kira berapa juta SPBU dia berhenti untuk menembus Sidratul Muntaha. Coba kita bayangkan. Kita aja kalau keluar kota aja kadang-kadang maaf ya sampai luar biasa lah orang bilang berapa bensinnya dari sini Surabaya berapa, ya. Kalau kita pakai solar berapa, pakai pertamax berapa, pertalite berapa, ya. Ini perjalanan ke langit. Langit pertama, langit kedua. Baru di dalam Bukhari dijelaskan antara langit pertama al-ula wasani menuju langit kedua itu perjalanan 500 tahun Bapak-bapak. Qaumsumi ati'am. Jadi akal manusia ini yang terbatas nggak bakal bisa mencapai itu Pak. Tidak menuntut orang bilang kita punya otak ini nggak nyampe di situ, nggak ngerti. Kenapa? Karena Allah sudah menggunakan kalimatnya itu dari pertama ayat Subhana, Maha Suci Allah. Jadi nggak usah diotak-otakin, nggak usah dipikir-pikirin. Kenapa? Karena ini di luar otak kita, di luar akal sehat kita. Kenapa? Karena kejadian ini super istimewa, super canggih kejadian ini. Nggak usah bingung-bingung kitanya. Jarak yang begitu jauh dipersingkat oleh Allah. Itu Bukhari menyebutkan langit as-sama'il ula ila sama'il sani, dari langit pertama langit kedua 500 tahun perjalanan. 2, 3, 500 tahun. 3, 4, 500 tahun sampai 7 langit ke-7. Tak kebayang sama kita. Tapi Nabi Muhammad dia berangkat, katakan Nabi berangkat itu jam 12 malam lepas isya. Jam 12 malam dijemput sama malaikat. Ya, pakai kendaraan buruk untuk menuju kepada dari Mekah menuju kepada Baitul Maqdis, sholat di sana. Katakanlah orang bilang, ya, 2 jam untuk dia mi'raj naik ke atas, 2 jam untuk dia kembali, 4 jam. Subuh udah nyampe, sebelum subuh udah nyampe rumah Nabi Muhammad.
Berarti singkat sekali perjalanan Rasulullah. Gak nyampe, orang bilang 1 malam 24 jam, gak nyampe, 4 jam udah nyampe. 2 jam untuk mencapai Sidratul Muntaha, 2 jam untuk dia turun kembali di Palestina. Coba pikirkan baik-baik. Peristiwa Isra Mi'raj ini perlu dipecahkan orang-orang. Perlu kita renungkan bapak-bapak. Karena dari ayat saja sudah menggambarkan dan menjabarkan kepada kita betapa luar biasanya kejadian yang super istimewa. Tak bisa dilupakan Nabi Muhammad. Kita kalau pergi ke satu tempat saja yang istimewa, pemandangannya luar biasa, ya, itu kita terkenang. Sehari sampai 1 minggu membayangkan luar biasa ya, begini. Pergi ke Dubai ngelihat apa? Ngelihat orang bilang tower yang paling tertinggi di dunia, 800 meter. Lurus 800 meter. Hampir 1 kilo. Saudi nggak mau kalah, Saudi. Dia bikin juga tower. Ya, dia bikin juga tower Saudi. 1.200, 1 kilo lebih 200 meter. Saudi Arabia. Udah mau diresmikan orang bilang. Ya, itu betapa tingginya itu. Nggak kebayang kalau kita naik di atas. Melihat ke bawah, kelihatan manusia. 1 kilo lebih. Ya, jadi orang bilang, ya, menara tertinggi di dunia. Ya, ada pertama ya di Dubai, kedua Saudi Arabia. Dubai 800, Saudi nggak mau kalah sama Dubai. Dia bikin 1.200, 1 kilo lebih 200. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Muhammad itu ya mau menaik ke langit itu, Rasulullah gerbangnya itu menuju apa? Gerbangnya itu dimulai dari Palestina. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, kenapa Nabi ketika akan naik, ya untuk naik Mi'raj namanya, kalau Mi'raj itu naik ke atas, kalau ya Isra itu di bawah, bumi ke bumi, Mekah Baitul Maqdis, kemudian Mi'raj dari bumi menuju langit. Kenapa Nabi Muhammad itu naiknya mesti dari Palestina? Kenapa naik dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa? Kenapa? Kenapa Nabi nggak langsung aja dari Mekah langsung naik ke atas? Coba pikirkan sama kita. Ada apa peristiwa ini? Makanya para ulama itu memecahkan orang Barat sampai sekarang, Yahudi sama Amerika, sampai sekarang mereka itu berkeinginan untuk mencaplok, mengambil Baitul Maqdis. Kenapa? Mereka ingin mencari tahu kenapa ya, nabi-nabinya umat Islam mereka kata beliau dimi'rajkan dari Baitul Maqdis menuju langit. Yang anehnya kembalinya lagi lewat situ. Paham betul-betul? Ketika dia naik selesai sholat Nabi Muhammad jadi imam, itu makmumnya para nabi 124.000 nabi dan rasul menjadi makmum, Nabi Muhammad imam. Selesai sholat, Nabi Muhammad pamitan sama mereka, dibawa sama Jibril dengan buruk untuk naik ke langit. Dari situ pintu gerbang. Berarti di Palestina itu ada corong langit. Ada orang bilang apa? Satu corong, orang bilang menuju langit, terowongan menuju langit. Makanya pintu gerbang langit itu di sana. Baitul Maqdis. Coba bapak-bapak pikirkan. Kalau memang orang bilang pintu gerbangnya nggak dari Palestina, berarti Nabi ketika naik dari situ cukup kembalinya lewat naik dari Palestina, turunnya di Mekah aja. Tapi ini enggak, naik dari Palestina, turunnya di Palestina. Kenapa? Berarti ada pintu gerbang menuju langit. Itu yang diselidiki oleh orang Yahudi. Mau cari tahu orang Yahudi, caranya dia habiskan dulu orang Palestina supaya mereka bisa menguasai Masjidil Aqsa, baru di situ mereka adakan penelitian. Tapi sampai sekarang nggak bisa mereka. Paham? Makanya kalau seandainya di Palestina itu bukan pintu gerbang menuju langit, pasti Nabi Muhammad naiknya dari Mekah aja cukup. Naik dari Mekah, pulang di Mekah. Tapi kenapa burung ini mesti mulai naik ke atas kok di Palestina? Kok berdekatan dengan Masjidil Aqsa di luar, lalu naik ke atas? Kenapa? Disitulah orang bilang terowongan menuju pintu langit lewat situ. Nggak ada eksis tolnya di situ. Paham? Jadi masuk di situ, keluar di situ.
Kalau kita kan mau ke Purwakarta kan cuma 2 pintu gerbang, Ciganea atau Sadang. Kan begitu kalau kita mau keluar tol, exit tolnya di situ. Nah, Nabi ketika dia Mi'raj, exit tolnya itu di Palestina. Begitupun ketika dia datang, turunnya di situ. Kalau ada pintu gerbang langit lain selain Palestina, pasti Nabi naik dari tempat lain. Atau katakan dia naik dari pintu gerbang Palestina, pulang langsung aja ke Mekah. Buruk gak usah repot-repot, kembalikan Nabi ke Palestina, langsung aja dibawa. Tapi enggak, naik dari situ, turun dari situ, baru dibawa pulang ke Mekah. Ini yang menjadi perbincangan para ulama-ulama dan pakar-pakar, ya, bahwasanya kejadian Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ya sembunyikan di dalamnya untuk digali, untuk dipahami, ya. Makanya baca ayat Al-Qur'an itu apa yang diperintahkan kita baca? Tadabbur. Kenapa? Dengan tadabbur kita paham, mengerti. Kalau cuma baca Al-Qur'an, tidak ada tadabburnya. Makanya Allah perintahkan baca Al-Qur'an itu tartil. Warattil Qur'ana tartila. Apa makna tartila? Imam Ali mengatakan Iqra'ul Qur'ana bitajwid. Baca Al-Qur'an dengan tajwid. Tartil apa makna tartil? Makna tartil itu kalau jadi imam bacanya yang tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kalau tartil namanya. Bukan amin. Ada tartil itu namanya. Ada tartil. Ada tarawih yang super cepat. Ya, tarawih 5 menit selesai. Kita lihat 20 rakaat. Ayam makan. Ya, ayam makan makanan begini. Kalau sholat ada tartilnya, kan ada tumanina. Bangun dari ruku ada tumanina namanya. Itu tumanina namanya. Namanya berhenti sejenak, bukan tidak ada tumanina. Melanggar. Ya, sholatnya orang mabok itu mah. Ya, sholat yang cepat-cepat begitu sholat orang mabok. Kenapa? Tidak ada tartil. Orang sholat yang tidak ada tartil, tidak ada khusyuk, tidak diterima sama Allah. Percuma, mardut, latubal, tidak diterima oleh Allah. Jadi bapak-bapak jangan minta ikuti sholat tarawih yang super cepat begitu, nggak ada. Orang sekarang kadang-kadang sholat tarawih itu 8 rakaat, tapi bacaannya kulhu. Bacaannya kulhu, sholat 8 rakaat. Kuduna yang 8 rakaat, ya, kuduna menghatamkan satu juz Al-Quran. Itu baru hebat namanya. Kenapa? Karena mereka di Mekah sholat 20 rakaat, di Madinah 20 rakaat, tambah 3 sama witir. Gak ada masalah kita mau 8, mau 20 sok, maka silakan. Masing-masing boga dalil, ada dalil, ya. Yang jadi masalah yang ada sholat, kan begitu. Tapi kalau yang sholat 8, panjangkan ayat-ayatnya. Yang sholat 20 silakan mau dia pakai kulhu. Kenapa? Karena jumlah rakaatnya banyak. Supaya tidak orang bilang ya, mengambil waktu-waktu jamaah untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian hadirin, ketika Nabi Muhammad itu sampai ke langit pertama, di langit pertama itu ada bawah, ada penjaga malaikat. Jadi langit yang kita lihat sekarang ini, tiap langit itu ada pintu, sama kayak masjid ini ada berapa pintunya? 1, 2, 3, ya, pintu ke dalam. Pintu keluar cuma 3. Ente nggak bakal bisa keluar lagi dari tempat lain. Dari plafon naik nggak bisa. Mungkin lewat 3 pintu ini. Nah, langit punya pintu 1. Setiap langit 1 pintu gerbangnya. Ada pintu. Setiap pintu gerbang dijaga oleh mereka. Makanya hadis Bukhari Muslim ya menjelaskan dengan gamblang ketika Jibril mau menembus langit pertama, Jibril mentok dulu. Tok.
sudah diutus, sudah ahlan wa sahlan wa marhaban, dibukakan ke pintu langit pertama. Ketemulah Nabi Muhammad dengan Nabi Adam, ya, Abul Bashar, ya, nenek moyangnya manusia, ketemu dipeluk Nabi Muhammad, nangis Nabi Adam. Cucunya ini nangis Nabi Adam. Ya. Cium Rasulullah, cium keningnya Nabi Muhammad. Tapi bangganya Adam, ya, kepada Rasulullah SAW. Pamit lagi, muncul langit dua. Di langit dua, ketok lagi, pintu langit. Setiap langit ini bapak-bapak ada pintu. Kenapa? Kudu izin. Makanya dalam surat Al-Jin, surat Jin ayat 33, Allah menantang kepada manusia-manusia yang ahli berpikir, kepada bangsa jin. Hingga Allah katakan, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard wanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Hei, kata Allah, ya, masyarakat jin, hei masyarakat manusia, kalau kalian bisa melintas, bisa melewati aqtaris samawati wal ard, langit ini dia bilang, wanfudhu, silakan melintas. Maka latan budunga dinafikan sama Allah, kalian tidak akan pernah bisa melintas illa bisultan, kecuali dengan sultan. Para ulama, sultan menjadi tiga bagian. Kita tafsir sultan menjadi tiga bagian. Pertama, ada yang menafsirkan sultan di sini, ya, maknanya adalah, ya, orang bilang al-ilmu, ilmu pengetahuan. Yaitu apa? Teknologi, ya, teknologi, menggunakan teknologi, Apollo, pesawat jet, ya, harus bisa melintas. Ada lagi ahli tafsir mengatakan makna sultan di sini al-quwah, kekuatan. Apa maksudnya? Superpower, Amerika, ya, kemudian Rusia, dan Soviet, ya, dan lain sebagainya. Ada lagi yang menafsirkan yang ketiga, makna sultan al-idnu, izin, ya, dapat visa, tahu visa, stempel, boleh masuk Saudi, boleh masuk Dubai, boleh masuk Jepang, dapat visa. Nggak ada visa nggak bisa masuk. Naik pesawat punya duit tapi nggak punya visa. Kenapa? Visa itu izin untuk masuk ke negara orang, itu visa namanya. Mau masuk Indonesia bisa ada visa. Begitupun mau di langit ada visanya. Ada stempel dulu, ada izin dari Allah. Dapat izin, masuk. Beli bahan bakar aja sekarang kalau beli solar mesti ada barcode. Punya barcode repot. Makanya buruh kalau dia pakai pertama, dia pakai solar, buruh setiap SPBU dia pasti ditanya, mana barcode-nya buruh? Tanyain barcode. Kita aja ditanyain barcode, gak ada barcode gak bisa. Cuma dapat 20 liter, gak bisa nambah. Nah ini bapak-bapak sekalian, sekedar penjelasan pemahaman tentang, ya, makna Isra dan Mi'raj. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj satu paket, nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena terjadinya dalam satu malam. Isra, perjalanan dari bumi ke bumi, Mekah, Baitul Maqdis. Mi'raj, Nabi naik. Orang-orang mukmin kita ini, kita Mi'raj, kita juga Mi'raj. Kapan kita Mi'raj? Kalau sholat. Mi'rajul mukmin, ya, di sholatihim. Mi'rajnya kita naik ke atas waktu sholat. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, betapa luar biasa kita ini. Antum tahu malaikat? Pernah ada satu orang malaikat minta izin sama Allah mau mengelilingi, mau tahu, ya, jarak surga al-jannah, lebarnya, ya, panjangnya surga, dia mau hitung. Minta izin sama Allah, kata Allah, silakan. Muter nih malaikat, Pak, muter, ya, mau muterin. Dia pikir dia sudah kelilingi surga. Kapan? Berapa jarak tempuh yang sudah dia lakukan? 300 tahun. Salah sumi hati-hati. Ketika dia udah capek keletihan si malaikat ini, kemudian dia melapor kepada Allah. Ya Allah, nggak nyampe-nyampe saya ini. Apakah saya ini sudah mengelilingi? Kata Allah. Apakah saya ini sudah mengelilingi? Dia bilang, kata malaikat. Surgamu? Apa kata Allah? 1/10-nya pun belum kau lewati.
wahai malaikatku, kalau kutambahkan sayapmu, itu malaikat punya sayap ya, sayap di sebelah kanan 600, sebelah kiri 600, gak kebayang. Antum tahu Jibril? Jibril itu disebutkan sama Nabi Muhammad sayapnya Jibril. Lahu janahen, dia punya 2 sayap. Dia bilang, wal yamin yablugu, dia bilang, ya orang bilang, ya al-gharbi wasyarq, ya yang kanan orang bilang ya timur dan barat. Kalau dia bentangkan sayapnya, sayapnya sampai ke timur dan barat. Itu Jibril. Betapa besarnya Jibril itu, tak main-main. Ya, makanya malaikat maut mencabut nyawa. Bagaimana cara dia mencabut nyawa? Ya dia gede, dia besar. Contoh yang gampang. Ada orang mati di Cibelang, ya, ada orang di Pasar Rebo, ada orang di Sadar, ada orang di Cibubur. Mati pada jam yang sama. Ya, matinya jam yang sama, katakanlah 04 subuh. Ya, mati berbarengan. Belum lagi yang di Amerika, belum lagi yang di Saudi Arabia, belum lagi yang di Australia. Ada katakan setiap 1 hari jam 04 kurang lebih ada 2000 makhluk yang mati. Kumaha cara malaikat mau nyabutnya? Coba bayangkan. Mati berbarengan di jam yang sama. Kumaha cara dia mati? Kok ini? Kumaha? Apa dicabut dulu ya? Nanti 2 detik kemudian baru siang. Ini jamnya sama, detiknya sama. Bagaimana cara kerjanya malaikat mau? Gampang. Ini saya manusia, gede ke saya? Gede. Saya gede. Tapi gede kalau nggak dicampur sama bapak-bapak. Ada yang lebih gede tapi badannya dari saya. Ada yang lebih tinggi dari saya. Tapi kalau saya diukur sama semut, saya lebih besar. Taruh semut 2000 ekor di depan saya. Semut 2000 ekor ditepok sama saya. Wah, matinya bareng tuh. Jam yang sama, detik yang sama. Itu saya. Begitulah malaikat maut. Ada lagi penafsiran yang mengatakan cara kerja malaikat maut itu rupanya dia tak bekerja sendiri, dia punya anak buah, Pak. Dia big boss, ada anak buahnya. Jadi anak buahnya itu yang membantu dia untuk mencabut nyawa. Ayo cabut yang 04 sana cabut. Tetapi paling kuat malaikat maut itu besar, ya tidak terbayangkan oleh kita betapa besarnya karena Jibril saja kepalanya malaikat, ya itu besar sekali, sayapnya membentang dengan masyriq wal maghrib, timur dan barat, ya sehingga Nabi Muhammad ketika ya datang Jibril itu dengan bentuknya waktu di Gua Hiro itu Nabi hampir pingsan. Kaget Rasulullah melihat dengan bentuknya yang asli. Perlihatkan oleh Jibril. Makanya pulang Nabi Muhammad ketika turun ayat pertama Iqra itu ma'ana biqari, peluk Nabi Muhammad. Ambil kami bergetar Rasulullah. Pulang ke rumah langsung pakai selimut Nabi Muhammad. Apa dia bilang sama istrinya? Zammiluni, selimuti aku. Ketakutan menggigil Rasulullah. Turun ayat, ya ayyuhan muzammil qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Bersihkan, ya orang bilang. Bajumu dia bilang, wa rujja fahjur. Ya, kemudian sembahlah Tuhanmu. Turun al-mudassir yang berselimut, al-muzammil yang berselimut, turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti dari pelajaran kita pada malam ini, peristiwa yang begitu ya memakan waktu, peristiwa yang begitu panjang lebar untuk diceritakan, tapi tujuannya cuma satu. Apa bapak-bapak tujuannya? Perintah sholat 5 waktu. Jadi Allah itu ingin memberikan perintah sholat kepada Nabi. Nabi bawa jalan-jalan dulu, pergi ke Baitul Maqdis, bawa jalan-jalan, dihibur. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan perintah yang begitu dahsyat kepada Muhammad. Perintah yang gak remeh, Pak, perintah besar. Makanya kita kalau mau kasih perintah kepada bawahan, ya seorang bos itu mau perintah kepada bawahan, ajak makan dulu ya. Mau kerja berat dia nih, kita ajak makan dulu, isi dulu perutnya. Udah itu baru Pak. Udah lubangnya 17 lubang. Baru dia semangat ngejalinya. Perutnya diisi, nggak dikasih ngopi, segala macam, langsung diperintahkan. Lu gali itu 17 lubang. Ya, orang modal, udah mati orang. Begitulah Nabi Muhammad, supaya dia nggak kaget, supaya dia nggak ketakutan, dibawa dulu jalan-jalan sama
10 waktu. Makanya 50 waktu. Khamsu shalawatin ya fi darajatina khamsina ya. Derajatnya derajat 50. Ya. Makanya jangan main-main sama sholat. Ya. Sholatlah kamu sebelum kalian disolatkan. Sholat sebelum kita disolatkan kalau sudah jadi jenazah. Jangan main-main masalah sholat. Sholat nggak ada libur kecuali perempuan. Sholat orang bilang nggak ada, istilahnya orang bilang ya apa? Saya nggak sholat dulu, nggak bisa. Tetap sholat. Sakit sholat. Nggak bisa bangun disuruh duduk. Ya, nggak bisa duduk suruh tidur. Nggak bisa tidur suruh terlentang. Nggak bisa terlentang suruh pakai hati. Kaki pentingnya sholat. Ya, tidak ada orang bilang sampai saya sakit jadi saya nggak wajib sholat. Nggak ada. Ya, tetap dia sholat. Saya nggak bisa pakai air Pak Ustaz. Pakai tanah, pakai debu. Ya, tayamum namanya. Saya nggak bisa tayamum, saya nggak bisa pakai air. Ya udah, ya, bungkus aja, disolatkan. Kalau hidup nggak bisa apa-apa, nggak bisa sholat, ya disolatkan orang bilang. Jadi jenazah aja kan. Buat apa hidup? Kenapa? Karena kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia ya dan jin kecuali hanya untuk beribadah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya ya, dan memberikan keberkahan kepada kita panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa di Rajab ini ada doa-doa yang hendaknya sering kita panjatkan. Doa itu apa itu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan Rajab, berikan kami keberkahan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan dalam keadaan selamat, dalam keadaan afiat. Subhanallah.